Hanya istilahnya dengan kaitkan karena emang dasarnya dari pribadi udah suka Iya. dengan style beliau ya lah ya, Iya. karya-karya beliau di Aku suka Pak Anies pintar ya, mungkin tuh membalas segala sesuatu itu dengan senyum gitu, nggak cepet marah gitu. Dan yang paling saya suka dari Pak Anies, begitu beliau bilang saya tidak mengajukan diri, tapi saya diminta, itu pun saya minta ridho kepada ibu saya. Kalau ibu saya ridho, saya akan jalan. Kalau ibu, harapan saya sih siapapun, yang penting Pak Aniesnya ya. Pak Anies. Ya kan, Jadi kalau ya, apapun yang udah dipilih yang ya, orang apapun kita yang dipilih, suka, ya berarti udah pasti cocok ya. Insya Allah, ya, insya Allah. Sumber ke Kalimantan semua. Pak Sony mana Pak? Udah di Bogor ketemu Nah, di Mbak Bogor. Elmat ya. Belum pernah ketemu saya di Jogja sama Pak Anies kan? Oh. Nah makanya tadi kan baru Mbak penasaran nih, lah kok ada Mbak Elma di sini ya? Alhamdulillah ini memang tempat saya. Nah, Saya memang di sini santri di Yayasan Bambu Indonesia. Jadi dari 2005 sampai sekarang alhamdulillah udah di sini. Jadi di sini itu ada budaya, ada spiritual juga, banyak lah. Alhamdulillah yang saya dapat, terutama ilmu agama. Jadi tempat spiritual saya itu sebenarnya di sini. Untuk kegiatan entertainment sendiri gimana? Masih alhamdulillah, ya hari Minggu, besok tuh saya juga syuting, masih kemarin juga udah selesai film layar lebar. Kalau film Hidayah ya tentunya ya. Bukan hidayah yang Film Hidayah ya, dari real ya. terzolimi ya kan ceritanya, sampai akhirnya happy ending. Yang penting tuh happy ending. Jadi nggak usah takut kalau kita terzolimi, yang penting happy endingnya enak. Nah ini ngomong-ngomong terzolimi nih, Pak Anies sering banget ya. Ini kita ngomong Pak Anies, kita beralih ke politik lagi nih. Ada selawat skillnya itu. Iya, Ya, selawat kenapa nih? skill. Kalau apa ya? Kalau aku sebenarnya sama Pak Anies itu dari zaman beliau jadi gubernur. Jadi salah satu pendukungnya Pak Anies ya. Terus akhirnya dari nggak tahu, jadi kenal. Terus akhirnya saya bisa menyimpulkan beliau itu orang yang rendah hati, yang nggak sombong. Itu benar-benar real. Saya mengenal beliau gitu. Jadi harapan saya memang ke Pak Anies untuk jadi presiden. Kita pernah dengar juga ya, Mbak Elma pernah bikin pengajian, semacam pengajian gitu ya, untuk khusus untuk Pak Anies Baswedan gitu. Iya, Nah. di sini tempatnya. Oh di sini juga. Iya, kita pernah ngaji bareng untuk Pak Anies. Waktu Pak Anies pemilihan gubernur ya, kita memang khusus untuk ngaji untuk beliau gitu. Sampai sekarang pun juga kita tetap istiqomah gitu. Karena tadi saya ngeliat beliau orang yang rendah hati, sederhana, terus pintar tentunya. Beliau selalu bilang kalau misalnya banyak gosip-gosip itu kan namanya juga gosip ya, nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi segala sesuatu itu harus dibuktikan dengan karya, harus dibuktikan dengan Rekam jejak ya. rekam jejak gitu. Ya kalau aku sih dari hati aja gitu. Bukannya istilahnya dengan kaitkan karena emang dasarnya dari pribadi udah suka Iya. dengan style beliau ya lah ya, Iya. karya-karya beliau di Aku suka Pak Anies pintar ya, mungkin dia memang sepertinya fokus di pendidikan gitu kan. Menjadi apalagi saya lihat di Jogja gitu ya, pas barengan gitu, saya lihat secara langsung bagaimana dia menjalankan satu, membalas segala sesuatu itu dengan senyum gitu, nggak cepet marah gitu. Dan yang paling saya suka dari Pak Anies, begitu beliau bilang saya tidak mengajukan diri, tapi saya diminta, itu pun saya minta ridho kepada ibu saya. Kalau ibu saya ridho, saya akan jalan. Kalau ibu saya tidak jalan. Itu luar biasa mengagumkan seorang ibunya itu. Di situ saya tambah cinta ya. Masya Allah, tambah ngefan lah sayang, ya, tambah ngefan sayang sama ya. Pak Anies gitu. Apapun demi Pak Anies diperjuangkan lah ya. Iya. Jadi beliau itu sosok yang menghargai banget yang namanya perempuan ya. Iya, tadi saya ngomong sama Pak Anies. Pak Anies, ibu saya tuh lagi sakit, lagi kena kanker, udah stadium lanjut, dokter udah angkat tangan, aku bilang gitu kan. Kata dokter tuh hanya, yaudah bahagiakan mama aja. Terus ibu saya bilang,
kalau bisa sebelum meninggal mama boleh nggak ketemu sama Pak Anies. Itu saya sampaikan langsung ke Pak Anies. Dia langsung tanya, mama di mana? Di Kelapa Gading. Saya kondisikan. Itu saya masya Allah, saya tuh kan gimana ya, luar biasa gitu loh, seorang Pak Anies, siapa sih saya gitu kan. Ada perhatiannya. Iya, ada perhatiannya. Disitulah saya melihat benar-benar Pak Anies tuh menjunjung seorang ibunya luar biasa. Jadi kepada ibu saya pun beliau gimana kabar dia nanti, Ada respon, ada respon ada. gitu kan. Biasanya oh ya nanti gimana, tapi dia kalau mendengar seorang ibu itu dia langsung gimana gitu, perasaan berbaktinya tuh saya bisa merasakan banget gitu. Untuk ini agak geser ya. Untuk wakilnya, kalau menurut Mbak Elma sendiri, Cak Imin itu seperti apa? Apakah cocok berdampingan sama Pak Anies atau gimana? Insya Allah ya, Insya Allah. Kalau saya sih nggak terlalu mengenal Cak Imin, gitu. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi partner yang bersinergi dan satu visi dengan Pak Anies nanti ke depannya. Ya harapan saya sih siapapun Yang penting Pak Aniesnya ya. Pak Anies. Ya kan, Jadi kalau ya, apapun yang udah dipilih yang ya, orang apapun kita yang dipilih, suka, ya berarti udah pasti cocok ya. Insya Allah. Harapan terbesar Mbak Elma terhadap Pak Anies Baswedan yang terbesar untuk Indonesia sendiri khususnya. Iya, tentunya bisa melakukan perubahan sebagaimana di Nasdem. Alhamdulillah saya di Nasdem. Restorasi ya? Saya- Oh, masih di Nasdem ya? Saya masih di Oh, Nasdem. iya, iya. Alhamdulillah saya di DPP Pusat Iya, siap, ya. siap. Saya di lingkungan hidup karena di sini kan memang Yayasan Bambu, jadi saya pilih di lingkungan hidup, bisa bersinergi dengan alam, makanya saya ada di situ. Dan harapannya tentunya perubahan yang besar. Apa yang menjadi keinginan masyarakat Indonesia itu betul-betul bisa diwujudkan. Apa sih yang menjadi kendala-kendala kita saat ini sekarang, bisa pelan-pelan melakukan perubahan yang signifikan. Tentu harapan kita semuanya sama ya, adil dan merata. Untuk perubahan di Jakarta sendiri ya, apa beliau itu bisa menerapkan untuk seluruh Indonesia? Insya Allah kalau didukung dengan orang-orang di sekelilingnya yang memang mempunyai visi dan misi yang sama, insya Allah. Karena kita itu nggak bisa kuat kalau sendiri. Jadi kita bisa kuat kalau kita bersama-sama bergandengan tangan dengan visi misi yang satu tujuannya, yaitu membuat rakyat makmur, membuat rakyat sejahtera, membuat Indonesia bisa menjadi negara-negara yang maju seperti negara lain, tidak kalah lah di negeri sendiri. Nah, ini ngomong Mbak Elma Tiaman dari dapil mana? Saya nggak nyalek, Oh nggak nyala ya? saya nggak nyalek. Terus? Saya hanya juru doa. Oh, iya iya Saya nggak iya. nyalek, iya. saya tetap di partai, tapi saya memang tidak mencalonkan diri. Gitu. Tapi Kemarin masih saya udah- aktif ya dia. Ya, saya masih aktif di lingkungan hidup, di mana saya bisa apa yang bisa saya perbuat, tentunya saya Ada sumbangsih. ada sumbangsih di partai juga gitu. Jadi kenapa saya di sana ya, karena memang di partai saya itu anti mahar ya. Jangan kita melihatkan orangnya. Kalau orangnya mungkin orang-orang itu jangan dijadikan satu dengan sesuatu yang misalnya partainya begini, orangnya begini, belum tentu. Jadi saya memang masuk dari awal tuh di partai Nasdem karena memang anti mahar dan memang benar-benar terbukti. Bukan hoax ya? Bukan hoax. Jadi itu saya benar-benar sudah terbukti lah gitu. Merasakan sendiri. Merasakan sendiri. Kenapa Mbak Bagaimana Elma kan? nggak ikut nyalek? Karena ini saya sudah umur ya. Kan banyak yang ikut. Iya ya. Mbak Elma kan Cuma masih saya muda. mungkin lebih Main di balik layar. kan saya juga bertanya ya kepada Siap. guru. Saya kan memang abah Siap, di siap. sini gitu yang tahu baiknya saya tuh mencalonkan diri lagi atau tidak gitu. Ya saran beliau sih aku udah nggak usah lagi lah berpolitik, tapi ada di politik nggak apa-apa untuk sesuatu yang bisa menjadikan manfaat, tapi tidak harus berpolitik gitu untuk berbuat sesuatu itu gitu kata beliau. Apalagi nyambungnya Pak Anies dicalonkan dari Partai Nasdem, tambah klop Iya, lagi ya. nah, makanya masya Allah luar biasa, semua udah rencana Allah. Iya, Tiba-tiba siap, aja siap. kita kebetulan memang kalau setiap hari Jumat, malam Jumat kita memang selalu pengajian di sini. Memang selalu setiap hari juga ada salawatan gitu. Terus tiba-tiba aku dengar gitu, ini Pak Anies tiba-tiba mau datang, tiba-tiba kok pas banget hari Jumat. Gitu ya, aku karena aku udah kenal beliau, alhamdulillah
senang banget, jangan sampai ditinggal ya, aku mau foto lagi. Biasanya Pak artis minta foto-foto dulu. Selalu ngeliat aku sama suamiku kan juga sama ya. Maksudnya kan ada kadang-kadang satu rumah kan pilihannya beda gitu. Feelnya sama lah, pilihannya Feelnya beda. sama gitu. Itu kita selalu ngelihat berita-berita gitu. Duh, kasiannya ya Pak Anies nih ini banget, apalagi Nasdem juga jatuh berkurang, ya gitulah ya. Begitulah gitu. Ya cuma sabar dan tawakal lah insya Allah. Satu lagi nih ya, untuk Pak Anies sendiri nih, kan beliau kan sering diserang isu intoleransi dan tak bisa bekerja. Ini beliau di mata Mbak Elma sendiri, yang pandangan orang dari luar kayak gitu gimana sih? Intoleransi itu maksudnya gimana? Politik identitas Kayak apa? yang mengatasnamakan agama untuk berpolitik. Oh, ya itu kan pandangan orang ya, kan boleh-boleh aja. Yang penting selama kita menjalankannya semua lillahi ta'ala, biarkan aja, ada Allah kok gitu. Karena memang untuk menjatuhkan apa aja dari segi mana aja gitu kan. Kalau saya lihat kalau emang intoleran, buktinya Jakarta damai-damai aja, nggak ada tuh jadi harus Islam, harus apa gitu, enggak. Jadi Surya Oh kemarin jadi sempat mentang-mentang Pak Anies pokoknya orang Arab gitu kan. Belum tentu seperti itu. Oke. Ya, Dan nih pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia aja dah. Iya. Terakhir. Pesan-pesan buat Indonesia aja dulu. Kita nih. Aja dulu ya. Aduh. Jadi pesannya, tak kenal maka tak sayang. Kenali seseorang yang akan kita pilih itu lewat rekam jejaknya, lewat bagaimana pribadinya, bagaimana kesehariannya, apa visi misinya, maka insya Allah kita akan bisa memilih dari hati. Insya Allah kalau kita sudah mengenal seseorang dari yang tadi sebutkan tadi, insya Allah keputusan kita nggak akan salah. Apalagi kalau memilih kepada Pak Anies. Buat saya Pak Anies sosok yang bersahaja, rendah hati, nggak sombong, baik dan benar-benar pintar dan benar-benar mempunyai misi visi yang bagus untuk Indonesia. Insya Allah buat Pak Anies, saya doakan semoga Pak Anies sehat selalu, semangat dan juga sabar dalam menghadapi gejolak-gejolak yang akan nanti diterpa. Tetap bagus selawat ya. Skill. Selamat skill ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Elma. Assalamualaikum.